Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius tanpa perhitungan. Matius 26 ayat 6-16. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Coba perhatikan, pada situasi seperti apa saudara menjadi royal dan membebaskan diri dari semua perhitungan yang biasa mengikat saudara? Biasanya pada saat ekstraordinari kita melakukan hal tersebut. Mengapa? Karena momen itu terjadi amat jarang, sangat dinantikan atau sekali seumur hidup. Di momen-momen seperti itulah kita memiliki kelonggaran dan kemauan untuk mengekspresikan perasaan bahagia kita tanpa perhitungan. Kisah Yesus diurapi dicatat di 3 Injil dengan perbedaan detailnya. Matius dan Markus menuliskan di rumah Simon si Kusta, namun Yohanes menuliskan di rumah Lazarus. Matius dan Markus tidak menyebut nama dari perempuan yang mengurapi Yesus, namun Yohanes menyebutnya Maria. Di balik perbedaan detail, kisah ini menunjukkan sikap hati yang dipenuhi cinta dan ungkapan syukur yang mampu menggerakkan seseorang melakukan sesuatu yang istimewa tanpa perhitungan. Setiap tindakan kita akan dinilai berbeda tergantung apa yang menjadi motivasi seseorang dan bagaimana kita memahami kondisi orang lain. Bagi para murid, tindakan perempuan itu adalah tindakan pemborosan yang tidak perlu. Bagi Yesus, tindakan perempuan ini adalah tindakan kasih yang tepat pada waktunya. Perempuan itu melakukan apa yang baik di momen yang tepat, tak akan terulang lagi. Mengekspresikan rasa cinta dan syukur di saat akhir masa hidup Yesus. Mari kita membayangkan, ada orang yang kita kasihi, hidupnya tidak akan lama. Di momen itu, apa yang akan saudara lakukan? Kita pasti memilih memanfaatkan waktu yang terbatas itu bersamanya, memuaskan hati untuk menunjukkan betapa kita mengasihi dan bersyukur akan kehadirannya. Bukankah merayakan momen-momen terakhir seperti ini sangat menyenangkan bagi kedua belah pihak yang akan ditinggalkan maupun yang akan meninggalkan? Seakan-akan setiap orang mengambil waktu untuk mempersiapkan diri di saat-saat yang paling memilukan, terpisah dari orang yang dikasihi. Dengan demikian kita dapat memahami sikap Yesus yang mendukung tindakan perempuan itu, sementara para murid lainnya yang bersama-sama dengan dia dan yang telah diinformasikan tentang kesementaraan waktu di antara mereka tidak berbuat apa-apa. Yesus justru memakai peristiwa ini untuk mengingatkan para murid bahwa ada banyak hal yang penting dan baik, namun kepekaan dan hikmat menolong kita untuk melakukan prioritas yang tepat. Kisah ini berlanjut dengan rencana pengkhianatan Yudas. Lihatlah,
bagaimana para murid tidak mampu bereaksi dengan tepat dibanding perempuan itu yang justru mereka hakimi. Ungkapan kasih dan syukur tidak punya batas. Ingatlah bagaimana saudara mengasihi keluarga, sahabat saudara, dan bagaimana saudara berjuang memberi yang terbaik tanpa berhitung. Minyak narwastu murni mahal harganya, namun ketika narwastu menjadi alat untuk menunjukkan rasa, maka harga bukanlah ukurannya. Bagaimanakah kita mengungkapkan rasa syukur dan kasih kita kepada Allah? Apakah kita menghitungnya atau kita menjadi royal? Pelayanan kita, tindakan kasih dan pertolongan kita seringkali memiliki tagihan. Suatu saat kita akan menuntutnya kembali dengan berbagai cara dan situasi. Pada saat kita menghadapi kesulitan, kita memperhitungkan jam, tenaga, dana yang sudah kita lakukan untuk pelayanan. Ketika kita menolong orang lain, kita menuntut balas di saat kita mengalami kesulitan di lain waktu. Ya, cinta kita tidak terlalu besar, sehingga yang kita lakukan masih penuh dengan perhitungan. Perempuan itu menunjukkan kepada kita, jika hatimu dipenuhi cinta dan ungkapan syukur, maka segala tindakanmu dinyatakan sebagai bentuk dari cinta dan syukur, tidak lebih dan tidak kurang. Pantaslah kita terus meminta, tambahkan kasihku kepadamu, sehingga kita dapat dengan royal mengasihi dan melayani dia. Diskusikan. 1. Bagaimanakah usaha saudara untuk mendasari segala sesuatu yang dilakukan atas dasar cinta dan syukur, sehingga hati saudara dibebaskan dari tuntutan? 2. Apa yang saudara lakukan untuk dapat menentukan prioritas yang tepat di antara segala tanggung jawab yang perlu dilakukan, agar saudara tidak kehilangan kesempatan yang harus direspon dari situasi tersebut? 3. Apakah respon orang lain seringkali melemahkan saudara untuk melakukan hal yang baik? Bagaimana saudara mengatasinya? Doakanlah. 1. Memohon tambahkan kasih di dalam cinta Allah. 2. Memohon hikmat untuk dapat bertindak tepat di saat yang tepat.